Assalamualaikum Ibu Siti Khairunisa. Waalaikumsalam, Ibu Wahyuningsih. Apa kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Jadi Ibu ini masih berada di Duri ya? Iya Bu, karena saya baru ke Malangan Bu, jadi belum balik. Tetap semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Eh, oh iya nih, kan katanya ada yang mau diobrolin nih siang hari ini. Kira-kira apa nih yang mau kita bahas pada siang hari ini ya Bu? Iya Bu, saya ada yang mau saya tanyakan sama Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi untuk saya Bu mengenai permasalahan saya di sekolah memang Bu, di lingkungan sekolah, kendala kami itu begini Bu, sekolah kami ini terletak di tengah-tengah perkebunan eee, PT begitu ya Bu. Iya, iya, Jadi, eee, penduduk mayoritas penduduk juga yang bekerja di PT, jadi mereka tinggal di rumah pondok dari PT yang, kebetulan di belakang sekolah tepatnya. Jadi begitu. jadi, penduduk setempat mayoritas banyak yang menggembala ternak lembu, Bu. Iya, Jadi, ini kami keresahan kami, kalau siang itu mereka mengembalakan lembunya itu disebar gitu aja, Bu. Jadi Oh, jadi tentu lembu itu masuklah ke pekarangan sekolah, kan begitu. iya, iya. Sehingga mengakibatkan kotorannya itu di mana-mana, di halaman, Oh, teras-teras, begitu Bu. Jadi gimana ya Bu menurut Ibu? oh. Jadi ini terkait permasalahan Ibu itu tentang ternak warga sekitar yang masuk ke pekarangan sekolah begitu ya, Bu, ya? Iya Jadi Bu, tentunya kita tidak nyaman ya kan, Bu, kalau ada ibaratnya kotoran di situ ya kan. Jadi kita pun mau bekerja ataupun anak-anak murid itu jadi nggak nyaman gitu ya kan, Bu, ya? iya pasti Bu, ya. Jadi kira-kira nih, apa yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita ya? eh saya pengen sih Bu ada solusi lah gitu Bu untuk memecahkan masalah saya ini Bu. Itu yang ingin saya dapatkan hari ini Bu. Jadi Ibu mau obrolan kita ini Ibu temukan solusinya dari apa masalah ternak itu yang masuk ke pekarangan sekolah begitu ya Bu ya. Iya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira sejak kapan itu ya ternak-ternak itu masuk ke pekarangan sekolah? Kalau ditanyakan waktunya Bu itu sudah sejak lama Bu. Sudah sejak lama itu terjadi, namun tidak ada tanggapan gitu. Ada tanggapan untuk penyelesaiannya. Kalau Jadi itu memang sudah terlalu lama, ya kemungkinan juga udah dari turun temurun begitu ya Bu ya. betul Ibu, Nah, sudah kalau jadi menurut kebiasaan. Ibu, iya, kalau menurut Ibu nih kendala apa ya yang terjadi kok sehingga warga-warga sekitar itu melepaskan ternaknya itu di perkara sekolah. Menurut Ibu, kenapa mereka melepaskan di dekat situ gitu? Oh, begini Bu, sekolah kami kan dekat dari rumah warga kan Bu, memang. Jadi warga ini kalau melepaskan lembunya, begitu dibuka kandangnya, sudah dibiarkan saja lembu itu bebas, mau dia masuk pekarangan sekolah ataupun di areal perkebunan. Nah, itu sudah tidak dipantau Bu oleh warga. Jadi mereka sekedar melepaskan aja. Jadi kalau udah masuk ke sekolah ya kamilah yang ngusir gitu Bu, supaya lembu itu masuknya ke areal perkebunan.
gitu. Kebetulan memang rumput di sekolah kami ini kan hijau-hijau Bu, jadi apa ya, menarik perhatian lembu itulah Bu. Hmm, berarti mereka ini istilahnya tidak apa ya, tidak bertanggung jawab terhadap ternaknya, udah dilepas, udah dibiarin gitu aja, berharap berharap ke perkebunan sendiri begitulah kira-kira ya Iya, Bu ya. iya betul Bu, betul. Nah, kalau menurut Ibu nih, eh, apa ya yang akan Ibu lakukan terhadap warga-warga sekitar yang melepaskan ternaknya itu tapi membiarkannya ke perkarangan sekolah begitu, Bu? Eh, saya pengennya sih Bu memanggil ya Bu. Kalau sudah nampak jelaslah ternak itu masuk ke pekarangan sekolah, saya pengen langsung memanggil yang punya lembunya gitu Bu, supaya eh, mereka melihat mereka melihat inilah keresahan kami, bukan hanya omong kosong gitu Bu. Memang nyata lembunya masuk pekarangan sekolah. Itu sih Bu kalau keinginan saya Oh, jadi memanggil. Ibu Ibu maunya itu memanggil warga yang punya ternak itulah begitu, dan ibaratnya kita memperlihatkan langsung bahwa lihat nih ternaknya memang masuk ke perkarangan sekolah begitulah kira-kira ya Bu. Iya Bu. Bagus sih, bisa juga sih kita lakukan seperti itu Bu. Tapi kira-kira ada nggak ya Bu hambatan dari kalau kita memanggil mereka, ada nggak kira-kira hambatan yang akan Ibu alami kalau seperti itu gitu Bu? Pasti ada Bu hambatannya. Kalau saya langsung memanggil mereka, eh, yang pertama itu bisa jadi mereka nggak mau datang Bu. Mereka nggak mau datang dengan alasan mungkin lagi kerja lah, atau apalah sedang berkegiatan gitu Bu. Yang kedua yaitu tadi kurangnya tanggung jawab mereka itu Bu, itulah hambatannya. Sulit lah Bu itu intinya kalau untuk panggil mereka ke sekolah untuk mempertanggungjawabkan itu sulit Bu. Sulit ya memanggil mereka, apalagi istilahnya mereka memang mau lepas tangan begitu kira-kira ya Bu ya. Iya iya betul Bu. Jadi apa ya Bu solusi yang bisa membantu menyelesaikan masalah Ibu ini kira-kira? Mungkin komite sekolah ya Bu. Komite sekolah mungkin bisa membantu saya untuk menengahi antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat terkait kotoran lembu tadi Bu. Bagus sih, bagus itu sebenarnya ide Ibu untuk uh, mencari solusi melalui komite sekolah begitu ya kan Bu. Bagus sekali itu sebenarnya. Ada nggak opsi Karena lain selain memanggil komite? Kira-kira menurut Ibu ada nggak opsi lain? eh, apa ya Bu? Kalau opsi lain belum tergambar di saya Bu, karena untuk yang pertama saya memanggil warga langsung itu berat, mereka nggak mau datang, sepele lah Itu kesannya begitu udah Bu. rencana awal kita lah begitu ya Bu. Iya. Kemudian inilah Bu, kalau melalui komite ini memang belum saya coba. Kalau melalui komite apakah mereka mungkin segan, karena kebetulan komite sekolah kami juga termasuk apa ya, orang yang eh, apa orang yang terpandang begitu Bu, orang yang di masyarakat begitu. Jadi mudah-mudahan sarannya bisa didengar gitu. Ide bagus sih, ide untuk memanggil komite, lalu Ibu mengajak inilah mencari solusi agar komite memanggil warga itu sudah menurut saya sih ide bagus sih Bu. Lalu Bu, strategi apa yang bisa Ibu gunakan untuk memanggil komite ini ya Bu kira-kira? Yang pertama saya akan membuat surat undangan ya Bu ya, surat undangan untuk komite sekolah agar bisa hadir ke sekolah untuk apa ya, membicarakan permasalahan kami lah begitu Bu.
Itu langkah awal saya untuk membuat surat undangan, Bu. Bagus sih strategi Ibu dengan memanggil komite untuk memanggil komite datang ke sekolah itu yang akan Ibu lakukan pertama kali ya kan Bu. Iya, iya. Itu kira-kira kapan ya yang akan Ibu lakukan seperti itu gitu? Kalau waktunya saya pengennya secepatnya, Bu. Saya pengen secepatnya masalah ini clear gitu, Bu. Mungkin besok, mungkin hari ini nanti saya akan buat surat undangan untuk komite sekolah. Mudah-mudahan besok atau lusa Bapak komite ada waktu untuk datang ke sekolah, Bu. Karena kan komite sekolah kita juga orang penting yang punya kegiatan begitu, Bu. Ya, berarti Ibu besok membuat surat pemanggilan komite itu atau mengundang komite untuk berbicara langsung, mencari solusinya begitulah ya Bu. Iya, Kemudian besok atau lusanya gitu mengharapkan komitenya itu datang, begitulah kira-kira ya Bu. iya, Bu. Itulah rencana saya. Bagus sih rencana Ibu, udah ini sih udah klop kayaknya ini. Rencananya udah ditemukan apa yang mau dilakuin gitu. Menurut Ibu ada nggak gambaran keberhasilannya ini? Kira-kira skala berapa gitu gambaran keberhasilan dari memanggil komite ini, Bu? Kalau gambaran keberhasilan mungkin besar ya, Bu, menurut saya. Kalau diskalakan bisa mungkin skala 8 atau 9 atau bahkan 10. Karena Iya, iya. itu tadi, Bu, saya kembali melihat bahwa komite sekolah kami ini kan mungkin bisa lebih didengar oleh masyarakat gitu. Iya, Karena karena selama pertama kali memang dia memang jabatannya sebagai komite dan orang terpandang mungkin ya, Bu ya. iya betul. Iya, iya. Em, Kira-kira nih apa yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan rencana Ibu itu? Yang perlu saya perhatikan apa ya, Bu? Mungkin ya itu tadi lah, Bu, membuat surat undangan, kemudian menyediakan tempat untuk rapat lah, untuk rapat, untuk rapat dengan komite dan dengan warga. Itu tadi, Bu. Mungkin persiapan Kalau saya itu. iya, iya, Bu. Kalau menurut saya nih, Bu, Ibu kan mau manggil komite nih. Kalau menurut saya memang disesuaikanlah jadwal Bapak tersebut gitu supaya bisa hadir gitu. Kalau dia pas lagi sibuk mungkin nggak bisa datang ya Bu ya. Namanya juga Iya, Bu, iya. orang-orang sibuk. Aduh Bu, kayaknya waktu kita udah mau habis ini ya. Iya, Ibu. Wah, Kira-kira nih apa makasih yang banyak. Ibu dapatkan dari obrolan? Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ya Bu ya? Oh, yang saya dapatkan dari obrolan kita tadi ini, saya sebenarnya sudah merasa lega, Bu, sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya, yaitu masuknya ternak lembu ke pekarangan sekolah dengan solusi yang pertama yaitu memanggil warga secara langsung, ataupun yang kedua melalui komite Mm-mm. sekolah, kemudian rapat dengan warga. Iya, Nah, mudah-mudahan iya, semua iya, berjalan dengan baik lah, Bu. Eh, apa yang sudah iya, saya iya. rencanakan tadi. Baiklah Bu. Eh, Berarti saya tunggu nih loh Bu nanti hasilnya ke depannya gimana cerita kelanjutan dari ternak-ternak itu. Karena memang mengganggu sekali kan gitu proses belajar mengajar jadi kurang efektif kalau kalau lingkungan itu tidak nyaman ya kan Bu. Ya, iya betul Ibu. Oke, Saya siap tunggu Ibu. loh Bu. Nanti iya Bu, saya akan sharing-sharing lagi nanti dengan Ibu mengenai perkembangan masalah ini, Bu. Bentar ya Bu ya, saya tagih nih nanti janjinya loh. Sekitar Ibu. sebulan ke depan ini saya tagih lagi nih janjinya sama Ibu nih. Iya, iya Bu, siap Bu. Saya coba ya Bu, coaching kita siang hari ini ya Bu ya.
Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan solusinya tadi. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Wahyu. Boleh tahu kena berapa lagi waktu untuk ini ya Kak? Untuk Apa itu Bu? apa namanya? Untuk pengisian refleksi selanjutnya kan? Nah, 5 menit. Itu tadi buat timer berapa waktunya? Udah berapa menit? Ini udah dua, Karena ini tadi udah sempat 20. terputus. 20 ya. Karena tadi sempat terputus kan, jadi timer saya hilang gitu. Berarti ke 14 tambah 5 menit ya, 14 lewat 7 ya. Saya kasih ini mengerjakan refleksi ya. Baru nanti kita bacakan kembali kan begitu kan. Kalau kalau keseluruhan rekaman udah 20 menit ini Bu Ayuningsi. 10 menit lagi. Saya isi dulu. Nanti di jam 14.12 ya, pas 30 menitnya ya Bu ya. Sudah bisa kayaknya ya Bu, kita refleksi diri ya. Boleh Bu, ya. Ini kan saya yang membacakan, baru nanti terakhirnya umpan balik dari Ibu ya. Iya, iya Bu. Baiklah, refleksi diri saya setelah coaching tadi bersama Ibu Siti Khairunisa. Ya, pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah saya sudah mulai bisa ya sedikit demi sedikit mengembangkan potensi dari diri coach, menemukan ide-ide dari permasalahannya.
menyelesaikan masalahnya itu dia sudah mulai bisa menemukan ide-idenya begitu. Lalu apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah banyak latihan lagi ya, banyak latihan lagi saya sebagai coach untuk lebih terbiasa dalam mengembangkan potensi diri coaching dan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching itu saya meluangkan waktu untuk proses coaching ini dan melakukan kesadaran penuh. Walaupun tadi ada kendala kita sedikit ya Bu, karena saya mati lampu tadi jadi agak terpotong sedikit mungkin. Tapi saya sudah melakukan kehadiran penuh, sudah meluangkan waktu saya dengan sebaik mungkin dan saya menjadi pendengar aktif terhadap coaching saya. Lalu yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya adalah saya akan terus berlatih menjadi coach. Ini akan saya latih, akan saya tingkatkan itu dengan melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya di sekolah. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan. Kemudian berlatih coach dengan murid saya, dengan murid-murid saya yang terkait masalah. Saya akan menerapkan proses coaching ini kepada murid-murid saya di sekolah, Bu. Seperti itu refleksi diri dari saya. Kemudian bisa Ibu jelaskan umpan balik dari Ibu Siti Khairunisa selaku coach saya. Baik Ibu Wahyu, saya akan memberikan umpan balik terkait coaching kita pada hari ini. Perasaan saya setelah coaching dengan Ibu Wahyu Ningsih, saya merasa sangat senang, kemudian sangat lega begitu Bu, karena kekhawatiran saya, ketakutan saya mengenai permasalahan ini yang awalnya saya berpikir nggak ada jalannya, tidak ada solusinya atas ini, setelah kita coaching tadi jadi ada ternyata solusinya untuk untuk memecahkan masalah kita lah, masalah di sekolah begitu Bu, karena ini kan masalahnya sudah lama sebenarnya, namun tidak ada tindakan begitu Bu. Dan alhamdulillah setelah coaching kita tadi menemukan solusi yang bukan hanya satu, tapi ada beberapa solusi atau langkah yang bisa diambil lah supaya masalahnya bisa terpecahkan begitu Bu, tanpa menyakiti pihak-pihak lain begitu Bu. Mungkin itulah Bu, jadi saya udah merasa lega lah, udah tenang gitu Bu, dan saya ucapkan terima kasih juga sama Ibu selaku coach saya yang telah membantu saya untuk meringankan pikiran saya dalam memecahkan masalah-masalah ini. Mungkin di lain waktu juga saya butuh Ibu nih untuk sharing-sharing lagi lah kita Bu, karena kan nggak hanya satu ini Bu masalah, ada banyak gitu. Mungkin itu di lingkungan sekolah, siap, Bu, besok siap. mungkin ada lagi kan masalah saya minta waktunya lah sama Ibu kan. Mudah-mudahan Ibu berkenan dan ada waktu begitu Bu. Iya, terima kasih Ibu Wahyu Ningsih. Mungkin itu umpan balik dari saya. Ini Bu Nisa, sepertinya waktu kita sudah hampir habis ya Bu. Iya Bu. Udah 28 menit. Sisa 2 menit lagi, apakah kita tutup saja atau kita lanjut ke Ibu atau bagaimana ini? Atau masih ada yang ingin disampaikan mungkin Ibu Nisa? Ayo. Sementara cukup. Itu dulu sih cukup. Berhubung waktu kita juga nggak banyak lagi nih kan Bu. Iya. Ini nanti saya tutup, recordnya juga saya tutup, saya kembali ke laptop dulu Bu supaya ini karena udah
udah hidup lampu gitu ya. Oh iya, boleh Ibu ya. Handphone kayaknya lambat ya. Saya tutup ya Bu Nisa ya. Baik Ibu, terima kasih.